Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Maya Sari dan teman saya Mbak Fatihah dan Mbak Yuliani pada sore hari ini akan mempresentasikan materi tentang perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Yang pertama yaitu arti globalisasi dalam ekonomi. Untuk secara sederhana, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global. Nah, untuk proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat, dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Dalam tingkat globalisasi yang optimal, arus produksi dan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di dalam suatu negara atau desa di sebuah kecamatan. Nah, untuk sekarang ini tidak relevan lagi dipertanyakan suatu negara mana yang menemukan atau membuat barang pertama kali. Orang tidaklah tahu lagi apakah lampu neon merek Philips berasal dari Belanda. Yang orang tahu hanyalah lampu ini dibuat oleh suatu perusahaan multinasional yang bernama Philips, dan pembuatnya bukan di Belanda melainkan di Tangerang atau Cina. Nah, banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat bukan di negara asal, melainkan di pusat-pusat keuangan di negara lain seperti London dan New York, atau di negara-negara tujuan pasar utama. Nah, untuk semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang dibarengkan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintah negara muncul disebabkan oleh beberapa banyak hal. Di antaranya menurut Hawani 2002 adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan cepat atau murah. Lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Untuk menurut Friedman 2002, globalisasi mempunyai 3 dimensi. Pertama, dimensi ide atau ideologi yaitu kapitalisme. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertai yakni falsafah individualisme, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Kedua yaitu dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara lain makin tanpa batas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong. Faktor pendorong atau kekuatan utama di balik proses globalisasi ekonomi yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Friedman mengatakan bahwa globalisasi memiliki definisi teknologi sendiri, yaitu komputerisasi, miniaturisasi, digitalisasi, komunikasi satelit, serat optik, dan internet. Besarnya pengaruh kemajuan teknologi terhadap perubahan kehidupan manusia di dunia yang mendorong proses globalisasi semakin pesat sebenarnya sudah diduga oleh sejumlah orang, yaitu ada Toffler dan Naisbitt. Mereka mempunyai beberapa kesamaan dan dalam meramal dunia di masa depan. Di antaranya adalah bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan motor penggerak utama proses globalisasi ekonomi. Perubahan radikal pada teknologi juga menciptakan perubahan pada politik, sosial, dan budaya. Mereka juga sependapat bahwa masyarakat dunia dewasa ini sedang memasuki era masyarakat informasi yang beralih dari masyarakat industri. Artinya, bahwa masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari dunia luar,
karena teknologi informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuasaan negara. Pengaruh radikal dalam kemajuan teknologi terhadap kehidupan masyarakat ini terutama sangat ketara sekali pada kegiatan bisnis sehari-hari atau produk yang dihasilkan. Misalnya, fitur smartphone yang setiap saat berganti sehingga smartphone menjelma menjadi alat bertukar informasi melalui teknologi internet atau teknologi pengiriman pesan singkat, berfungsi sebagai permainan, kamera digital, dan fungsi-fungsi lainnya. Kemampuan komputer beserta program-programnya yang semakin canggih. Perubahan teknologi ini yang sangat pesat sekarang juga telah mempengaruhi agroindustri yang semakin tumbuh kencang dengan varian-varian hasil produksi, baik melalui rekayasa genetika maupun akibat penemuan-penemuan varietas unggul. Demikian juga dengan sektor kesehatan. Produk-produknya juga mengalami revolusi, semakin banyak ditemukan jenis-jenis tanaman obat baru yang memungkinkan manusia lebih sehat atau berumur lebih panjang. Untuk perubahan di sisi supply atau produksi tersebut telah membuat perubahan di sisi permintaan sesuai fenomena. Supply menciptakan permintaan sendiri. Perilaku konsumen semakin bervariatif mengikuti pilihan produk yang semakin kompetitif. Perubahan pola konsumen tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang. Tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan atau pedalaman. Terdapat data, walaupun tidak empiris ya, yang tidak mendukung, tetapi juga diduga bahwa jumlah penduduk di pedesaan di Indonesia sudah pernah minum Coca-Cola sekarang ini jauh meningkat lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun 1970-an. Untuk faktor pendorong yang kedua, yang membuat semakin kencangnya arus globalisasi adalah semakin terbukanya sistem perekonomian dari negara-negara dunia, baik dalam perdagangan, produksi, maupun investasi atau keuangan. Dipicu kalau tidak bisa dikatakan dipaksa oleh penerapan liberalisasi perdagangan dunia dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, atau pada tingkat regional seperti Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, Masyarakat Eropa atau EU, dan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Untuk faktor pendorong yang ketiga yaitu mengglobalnya pasar uang yang prosesnya berlangsung berbarengan dengan keterbukaan ekonomi dari negara-negara dunia. Penerapan sistem perdagangan dunia bebas. Semakin mengglobalnya pasar finansial membuat semakin mudah dan semakin besar volume kegiatan ekonomi antar negara. Sebaliknya, semakin liberal sistem perekonomian dunia, semakin mempercepat proses globalisasi finansial karena semakin besar kebutuhan pendanaan dari kegiatan-kegiatan produksi dan investasi. Untuk faktor yang keempat yaitu semakin besarnya keinginan orang untuk melakukan perjalanan antar negara atau pindah dari suatu negara ke negara lain, baik untuk tujuan bisnis maupun tujuan lainnya. Dua alat ukur utama dalam globalisasi. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Salah satu indikator untuk membuktikan secara empiris tingkat globalisasi perekonomian Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini dari aspek perdagangan luar negeri internasional. Bisa dilihat pada tabel 8.1 halaman 210 menunjukkan jumlah perdagangan luar negeri ekspor plus impor barang sebagai presentasi dari PDB di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya sebagai sebuah perbandingan. Dari tabel tersebut bisa disimpulkan tingkat globalisasi PI relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jika bisa dilihat dari tabel titik 3 halaman 212, itu sebagian besar ekspor barang Indonesia yakni hampir 64% dari total ekspor barangnya masuk ke pasar Asia. Sedangkan ke wilayah-wilayah yang juga merupakan motor penggerak globalisasi yaitu Eropa dan Amerika Utara, khususnya AS dan Kanada, ekspor Indonesia relatif kecil. Di Asia, negara-negara penting seperti tujuan pasar barang Indonesia adalah Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Bisa disimpulkan bahwa dilihat dari cakupan pasar ekspor, tingkat globalisasi dari negara-negara ASEAN masih relatif rendah,
semakin jauh dari lokasi pasar seperti Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, semakin kecil pangsa ekspor mereka. Selanjutnya yaitu investasi internasional. Alat ukur kedua adalah investasi internasional, baik investasi langsung yang jangka panjang, penanaman modal asing atau PMA, maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek atau informasi portofolio. Sebuah negara bisa sebagai pengekspor modal investasi arus modal keluar atau sebagai pengimpor arus modal masuk. Sebagai sebuah negara pengekspor modal investasi, semakin besar investasi dari negara itu di luar negeri, semakin tinggi derajat globalisasinya. Atau sebuah negara mengimpor modal investasi atau sebagai sebuah negara pengimpor modal investasi, semakin besar arus modal masuk ke negara tersebut, semakin tinggi tingkat globalisasinya. Di sini juga ada indikator-indikatornya, antara lain presentasi arus masuk PMA di dalam total pembentukan modal tetap bruto di suatu negara penerima, dan jumlah arus modal PMA sebagai presentase PDB dari negara penerima. Daya saing global Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini, jika sebuah negara ingin unggul dari negara lainnya, maka diperlukannya persaingan global. Untuk mengukur daya saing sebuah negara dapat merujuk ke laporan tahunan berjudul The Global Competitiveness Report dari sebuah lembaga internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss bernama The World Economic Forum atau WEF. Metode untuk mengukur daya saing versi WEF yaitu 1. Analisis data sekunder berupa sejumlah aspek yang berpengaruh terhadap tingkat daya saing negara dan perhitungan dengan rumus tertentu. Yang kedua, analisis data primer berupa hasil survei terhadap pemimpin perusahaan atau disebut Executive Opinion Survey atau EOS. Selanjutnya, faktor penentu tingkat daya saing suatu negara versi WEF. Yang pertama, persyaratan dasar seperti kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi makro, dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Yang kedua, faktor yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi seperti pendidikan tinggi dan pelatihan. Sedangkan yang ketiga, faktor inovasi dan kecanggihan proses produksi. 12 pilar daya saing Indonesia versi WEF. Pilar kedua dari kelompok pertama ini, Indonesia tidak bagus dalam menyangkut infrastruktur, posisi ke-52. Sedangkan dari kelompok pilar kedua yaitu pendorong efisiensi, posisi Indonesia sangat buruk dalam komponen-komponen yaitu efisiensi pasar tenaga kerja, kesiapan teknologi, dan pendidikan tinggi dan pelatihan. Kesiapan Indonesia menghadapi globalisasi. Indonesia perlu memupus rasa puas dan mengubah pola pikir yang terlalu fokus pada pasar domestik, termasuk dalam melakukan reformasi ekonomi yang lebih luas dan lebih memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan internasional, khususnya dalam konteks ASEAN. Dalam tabel yang tadi dijelaskan ini, terkait dua pilar dari daya saing negara versi WEF, menunjukkan Indonesia relatif siap dalam menghadapi persaingan dan kecanggihan bisnis dan inovasi, namun masih relatif buruk dalam infrastruktur dan efisiensi pasar tenaga kerja. Dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia yang pertama yaitu ekspor. Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat, sedangkan dampak negatifnya adalah suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.
Yang kedua yaitu impor. Dampak negatif dari impor yaitu peningkatan impor apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk luar negeri. Yang ketiga, investasi. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, maka arus modal ke dalam negeri akan berkurang dan modal investasi domestik akan lari dari Indonesia. Pada akhirnya membuat neraca saldo modal di dalam neraca pembayaran Indonesia menjadi negatif. Yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah tenaga kerja. Dampak negatifnya, membanjirnya tenaga kerja, tenaga ahli dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan jika kualitas SDM di Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk menyaingi kualitas SDM luar negeri dari negara lain, maka peluang kesempatan kerja akan diambil alih, akan dikuasai oleh asing. Dampak globalisasi ekonomi menurut Horn. Ada 3 kelompok negara. Yang pertama, negara yang mempelopori atau terlibat secara penuh dalam proses ini, proses globalisasi, mengalami pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat. Contohnya yaitu negara-negara maju. Kelompok yang kedua yaitu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yaitu negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan investasi. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok negara yang sangat dirugikan karena tidak mampu mengatasi masalah yang akan muncul dari persoalan globalisasi ekonomi. Negara ini didominasi oleh NSB terutama di Afrika, Asia Selatan kecuali India, dan beberapa negara Amerika Latin. 4 jalur utama lewat mana liberalisasi perdagangan mempengaruhi perusahaan Indonesia. Dapat dilihat dalam gambar ilustrasi. Kombinasi dari garis-garis A yakni produk-produk konsumen yang diimpor dan B yakni produk-produk serupa atau substitusi buatan lokal atau dalam negeri adalah efek-efek persaingan dari liberalisasi perdagangan internasional. Sedangkan kombinasi dari garis C yakni produk-produk yang diimpor untuk kebutuhan produksi dalam negeri dan garis D yakni input serupa buatan lokal adalah efek-efek penurunan biaya produksi dari liberalisasi perdagangan internasional. Selanjutnya garis E adalah efek-efek kesempatan ekspor dari perusahaan-perusahaan lokal atau dalam negeri. Perdagangan bebas dari proses globalisasi. Dampak positifnya yaitu untuk peluang pasar dan investasi bagi pelaku usaha Indonesia menjadi lebih besar. Sedangkan dampak negatifnya, ekspor Indonesia ke negara lain bisa menurun karena kalah bersaing dengan produk yang sama buatan negara lain. Peluang dan tantangan ke depan. Peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Sedangkan tantangan bisa dari berbagai aspek. Misalnya, bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri, yakni mampu mengalahkan pesaing domestik lainnya maupun pesaing dari luar negeri, bagaimana bisa unggul di pasar ekspor maupun menembus pasar internasional. Jika tantangan tersebut
tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau dihadapi, negara yang bersangkutan akan mengalami banyak kendala. Namun, ada banyak faktor yang menentukan kemampuan setiap pelaku usaha nasional untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Yang paling penting dapat dilihat dari tabel. 1. Akses sepenuhnya ke informasi. 2. Akses ke teknologi. 3. Akses ke modal pendanaan. 4. Akses ke tenaga terampil. 5. Akses ke bahan baku. 6. Akses ke infrastruktur. Dan yang terakhir, kebijakan atau peraturan yang berlaku. Nama saya Yuliani Dwi Astiti, NPM 16133103036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai finansial teknologi atau bisa disebut sebagai fintech. Bank Indonesia menjelaskan bahwa finansial teknologi atau bisa disebut dengan fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, sehingga fintech mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Di situ disebutkan di Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/PBI/2017 menerangkan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, maupun model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Sehingga selain dari dampak stabilitas moneter juga dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem suatu pembayaran. Kelebihan dan kekurangan dari fintech. Kelebihan dari fintech tersebut yaitu yang pertama, bagi konsumen dapat memberikan manfaat pelayanan yang lebih baik, pilihan yang lebih beragam, dan harga juga lebih murah. Kemudian fintech bagi pedagang maupun jasa. Kemudian di situ manfaatnya memberikan manfaat menyederhanakan suatu rantai transaksi, biaya operasional yang lebih murah, dan membekukan suatu alur informasi. Kemudian yang ketiga, fintech bagi pemerintah memberikan manfaat untuk mendorong kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mendorong strategi nasional keuangan inklusif yang bisa disebut sebagai SKNI. Untuk kekurangan fintech sendiri yaitu yang pertama, fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank sentral. Kemudian yang kedua, sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Yang terakhir, dari kekurangan fintech, penggunaan fintech harus memastikan keaslian situsnya dan harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dampak fintech bagi negara. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, dapat mendorong transaksi kebijakan ekonomi, yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, yang ketiga, mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau bisa disebut sebagai SKNI. Kemudian dampak negatifnya yaitu kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme, sehingga perlu manajemen resiko yang memudahkan agar tidak berdampak negatif pada stabilitas keuangan negara dan pertahanan maupun keamanan negara.
kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.